Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Afan memimpin doa ya. Syabrak, tangan dilipat, gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Naomi, Hadir, Bu. Afan, Hadir, Bu. Salsa, Kiki, Hadir, Bu. Cika. Hadir, Bu. Nah, untuk membangun semangat kita pada pagi hari ini, kita menyanyikan lagu Mas Musirawas terlebih dahulu ya. Yuk, 1, 2, 3. Membahana di seluruh persada Nusantara, tanah Musirawas agung dan jaya. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, dasar Musirawas meraih asa. Sejahtera, mandiri, produktif, unggul, religius, nyaman serta aman jadi dambaan. Lan serasa sekentenan jiwa kita bersama, bekerja saling seia sekata. Kita rakyat Musirawas semua, sing-singkan lengan baju terus maju. Dengan semangat A5 kita, kerja, 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 dan kerja. Kita bersatu padu pantang mundur terus maju, terjang terkam terjang segala rintangan. Berjuang dan berdoa memohon pada Yang Kuasa, Musirawas sempurna selamanya. Musirawas sempurna selamanya. Nah, untuk sebelum melanjutkan materi pada pagi hari ini, kan minggu kemana Ibu memberi PR kan? Memberi PR enggak? Iya, Bu. Nah, sekarang kumpulkan PR kalian. Mengerjakan tugas semua enggak ini? Siapa yang enggak mengerjakan? Kenapa Kiki enggak mengerjakan PR? Lupa, Bu. Lupa? Iya, Bu. Lain kali jangan diulangi ya. Ini kan merupakan tanggung jawab Kiki sebagai murid ya. Ya, Bu. Diingat-ingat, lain kali dicatat kalau ada PR dari Ibu ya. Ya, Bu. Nah, untuk yang lain, Naomi, perhatikan Ibu bicara. Untuk yang lain, tolong ya, kalau dikasih tugas rumah, dicatat di buku kalian, lalu dikerjakan ya, jangan sampai lupa. Dapat dimengerti? Nah, sebelum Ibu lanjut lagi, tolong di bawah meja kalian diperhatikan masih ada sampah yang berserakan atau tidak. Masih ada sampah tidak? Tidak, Bu. Dan sekarang buku kalian diletakkan di atas meja. Ibu mau meriksa. Nah, pintar hari ini kukunya bersih semua ya.
Hari ini kita mau belajar tentang materi apa? Ada yang tahu nggak? Oh, Ibu ulas lagi. Minggu kemarin ada yang ingat nggak kita belajar tentang materi apa? Yang ini? Tumbuhan berbiji terbuka. Ya, betul sekali. Tepuk tangan ke Kiki. Kiki udah ingat loh materi kemarin. Terus, ada yang tahu nggak? Kita hari ini akan membahas materi tentang apa? Ya, Cika? Tumbuhan berbiji tertutup. Ya, hari ini kita akan membahas materi mengenai tumbuhan biji tertutup. Tumbuhan berbiji tertutup. Ada yang tahu nggak tumbuhan berbiji tertutup itu apa sih maksudnya? Ada yang tahu nggak? Ya, tumbuhan berbiji tertutup maksudnya yaitu tumbuhan yang memiliki ciri cikal bijinya berada di cikal buah. Jadi bijinya itu tertutup oleh buah. Maksud nggak? Bijinya itu berada di dalam. Kalau kemarin kan kita membahas biji yang berada di luar karena terbuka. Bisa dimengerti? Terus tumbuhan berbiji tertutup ini dibagi menjadi dua, yaitu tumbuhan berbiji dikotil dan tumbuhan berbiji tertutup monokotil. Ada yang tahu nggak tumbuhan berbiji dikotil itu seperti apa? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu ya? Tumbuhan dikotil ini tumbuhan yang bijinya berkeping dua. Sedangkan monokotil yaitu bijinya berkeping satu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan nggak? Enggak. Kalau selanjutnya Ibu mau membahas dari ciri-ciri tumbuhan dikotil dan tumbuhan monokotil. Udah dicatat belum? Sudah? Kita lanjut ke ciri-cirinya ya. Ciri tumbuhan dikotil dan tumbuhan monokotil. Yang pertama yaitu ciri-ciri tumbuhan dikotil. Ada yang tahu nggak ciri-ciri tumbuhan dikotil itu seperti apa saja? Yang berkeping dua. Ya, dia berkeping dua. Terus, apalagi Kiki tahu nggak? Berakar tunggang. Dan memiliki batang yang
bercabang. Yang kedua yaitu ciri-ciri. Tumbuhan monokotil. Tumbuhan monokotil, ciri-cirinya apa? Ada yang tahu nggak? Apa biji? Berkeping satu. Ya, ciri-cirinya bijinya berkeping. Satu. Ya. Satu. Terus berakar apa dia? Ada yang tahu nggak? Ayo, ada yang tahu nggak? Dia berakar serabut. Kemudian batangnya beruas. Nah, dari sini kan dapat kita amati bahwa ciri-ciri dari tumbuhan dikotil yang pertama yaitu berkeping dua, yang kedua yaitu berakar tunggang dan memiliki batang yang bercabang. Lalu, ciri-ciri tumbuhan monokotil yang pertama yaitu bijinya berkeping satu, berakar serabut, dan batangnya beruas-ruas. Bisa dipahami? Bisa. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh-contoh dari tumbuhan dikotil dan tumbuhan monokotil. Ada yang tahu nggak dari ciri-ciri tumbuhan di sini yang Ibu jelaskan tadi? Ada yang tahu nggak? Contoh dari tumbuhan dikotil itu seperti apa saja? Ada yang tahu nggak? Nah, di sini Ibu mempunyai gambar. Nah, di sini merupakan contoh dari tumbuhan dikotil dan tumbuhan monokotil. Ada yang tahu nggak ini apa? Belimbing. Ya, belimbing ini merupakan contoh dari tumbuhan dikotil. Terus ada yang tahu nggak ini apa? Jambu. Jambu apa ini? Jambu biji. Ya, jambu biji merupakan contoh dari tumbuhan Dikotil. karena akarnya tunggang, bijinya berada di dalam daging. Terus ini apa? Kentang. Nah, kentang merupakan contoh dari. Terus ini apa? Cabai. Ya. Terus ini? Ya, ini mangga. Mangga juga merupakan salah satu tumbuhan dikotil karena akar dari tumbuhan dikotil kan ciri-cirinya antara lain akarnya tunggang. Nah, tanaman buah mangga ini juga akarnya tunggang, terus bijinya berada di dalam Daging. ya. Nah, ini ada contoh dari tumbuhan monokotil. Ada yang tahu nggak? Ini tumbuhan apa? Jagung. Ya, tumbuhan jagung. Jagung kan berakar iya. Terus ini ada yang tahu nggak? Apa ini? Jahe. Ya, jahe juga merupakan contoh dari tumbuhan Monokotil. ya. Ini ada yang tahu nggak? Nanas. Ya, nanas. Ini ada yang tahu nggak? Bunga apa ini? Ayo. Bunga? Ada yang tahu nggak ini bunga apa? Ayo, Salsa, bunga apa ini? Nggak tahu? Ini adalah bunga anggrek. Ya, inilah merupakan contoh-contoh dari tumbuhan dikotil dan tumbuhan monokotil. Nah, sebelum Ibu lanjut lagi ke materi selanjutnya, kita tepuk semangat dulu yuk. Biar kalian semangat lagi. Yuk, berdiri semua. Masih ingat kan tepuk semangat kita kemarin? Masih. Nah, yuk kita mulai. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Sekali lagi ya. Tepuk semangat. Semangat. Gimana? Udah semangat lagi belum? Udah.
materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu mengenai perbedaan tumbuhan dikotil dan monokotil. Ada yang tahu nggak perbedaan dari tumbuhan dikotil dan monokotil? Apa perbedaannya? Ayo. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan pengertian dari tumbuhan dikotil itu apa, pengertian dari tumbuhan monokotil itu apa, terus ciri-cirinya Ibu sudah menjelaskan juga. Nah sekarang Ibu tanya perbedaan dari tumbuhan dikotil dan monokotil. Ada yang masih ingat nggak? Dari penjelasan Ibu tadi bisa kita simpulkan. Maka perbedaan dari dikotil dan monokotil itu apa? Ya, Kiki. Kotil cabangnya Gimana? tunggang, Bu. Bukan cabangnya, Nak, tapi akarnya. Dikotil berakar apa tadi dikotil? Tunggang. Ya, berakar tunggang. Sedangkan monokotil apa? Berakar serabutan, Bu. Ya, berakar serabut. Terus ada satu perbedaan lagi yang secara spesifik telah Ibu gambarkan tadi. Apa? Ada satu lagi yang lebih spesifik Ibu jelaskan tadi mengenai perbedaan dari tumbuhan dikotil dan monokotil. Ya, Niki? Dikotil berkeping 2. Ya. Terus kalau monokotil? Berkeping 1. Ya, jadi harus sekali tepuk tangan dong untuk Kiki. Dikotil berkeping berapa tadi? 2. Ya, 2. Sedangkan monokotil berkeping. Ya. Dari sini dapat dimengerti nggak perbedaan antara tumbuhan dikotil dan monokotil? Ada yang ingin ditanyakan lagi nggak? Enggak. Sudah jelas ya perbedaannya ya. Yang pertama yaitu dikotil berakar tunggang, sedangkan monokotil berakar serabut. Perbedaan yang kedua yaitu dikotil berkeping 2, sedangkan monokotil berkeping 1. Ya. Karena kalian sudah paham semua ya. Sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama yaitu Naomi, Afan, dan Salsa. Kelompok kedua yaitu Kiki dan Cika. Kalian masing-masing kelompok berdiskusi mencari contoh. Kalau yang Afan mencari contoh dikotil, tumbuhan dikotil di sekitar rumah. Kalau yang Kiki mencari contoh tumbuhan monokotil yang berada di sekitar rumah ya. Bisa dimengerti? Bisa. Ada yang ingin ditanyakan nggak? Enggak. Ya, Ibu beri waktu kalian 15 menit untuk berdiskusi dengan teman kelompoknya. Silakan berdiskusi. Ya, lanjutkan ya diskusinya kelompoknya Naomi. Akan dilanjutkan. Nah, berhubung waktu untuk diskusi kelompoknya udah habis, di sini Ibu mau minta perwakilan kelompoknya untuk mempresentasikan ke depan. Nah, untuk kelompok pertama tadi, kelompoknya Naomi membahas mengenai contoh apa?
Tumbuhan apa? Dikotil. Ya, tumbuhan dikotil. Terus kelompok 2, kelompoknya Kiki. Membahas? Tumbuhan monokotil. Ya. Kelompok 1, siapa yang akan maju ke depan? Naomi. Berdiri, Dek. Dibaca. Ini. Contoh tumbuhan dikotil: 1 singkong, 2 karet, 3 putih malu, 4 tomat, 5 tumbuhan kapas. Udah? Yeay, tepuk tangan dulu dong untuk Naomi, udah berani loh maju ke depan. Silakan duduk kembali. Terus kelompok 2, siapa yang mau maju ke depan? Saya mau. Ya, Kiki. Contoh tumbuhan monokotil: bambu, rumput, tebu, pisang, kunyit. Ya, betul sekali. Tepuk tangan dong untuk Kiki, udah berani maju ke depan. Hari ini dia paham loh dengan materi kita hari ini. Sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk Kiki. Silakan duduk kembali. Mengenai materi kita hari ini ada yang ingin ditanyakan nggak? Yakin? Udah nggak ada lagi yang ingin ditanyakan? Nah, Yakin nggak? yakin. Nah, Ibu hari ini akan memberi kalian kuis. Siapa yang bisa menjawab, silakan tunjuk tangan ya. Dari penjelasan Ibu tadi, siapa yang bisa menjawab, tunjuk tangan. Bisa dipahami? Nanti kalau jawabannya benar, Ibu kasih hadiah loh. Jadi harus benar ya jawabannya ya. Bisa dimengerti? Bisa. Oke. Siapa yang tahu contoh dari tumbuhan monokotil? Bambu. Biasakan tunjuk tangan terlebih dahulu ya. Kita ulangi lagi. Siapa yang tahu contoh dari tumbuhan dikotil? Ya, Kiki. Bambu. Ya, betul. Nanti Ibu cari pemenang selanjutnya baru kita maju ke depan ya. Ibu lanjutkan ke pertanyaan kedua. Siapa yang tahu tadi tumbuhan dikotil itu yang berkeping 1 atau berkeping 2? Dua. Iya. Naomi benar ya. Kalau dikotil itu yang berkeping 2. Kan Ibu tadi sudah menjelaskan dikotil itu berkeping 2. Ya, Naomi benar ya. Terus pertanyaan ketiga. Tumbuhan yang berakar tunggang tadi disebut dengan tumbuhan apa? Ayo, Kiki kan sudah menjawab, diberikan kepada yang lain. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Tumbuhan yang berakar tunggang tadi disebut dengan tumbuhan apa? Cika tahu nggak? Ya? Dikotil. Ya. Nah, bagi yang bisa menjawab dan jawabannya benar tadi silakan maju ke depan. Ayo maju ke depan, Nak. Tadi Kiki, Naomi, dan Cika. Ayo maju ke depan. Sini, Nak. Sini. Nah, karena Kiki, Naomi, dan Cika bisa menjawab pertanyaan kuis dari Ibu dengan benar, maka Ibu memiliki hadiah untuk kalian. Nih, hadiah untuk Naomi karena bisa menjawab pertanyaan dari Ibu. Iya, ini untuk Kiki. Dan ini untuk Cika. Nah, untuk yang lain lebih giat lagi belajarnya ya. Untuk Kiki, Naomi, dan Cika nanti sepulang sekolah disimak lagi pelajarannya ya. Dan bukan untuk Cika, Naomi, dan Kiki saja, tapi untuk semuanya ya. Bisa dimengerti? Ya, duduk kembali, Nak. Ya, biarkan. Baiklah, kan tadi Ibu sudah memberi kuis, sudah menjelaskan. Nah, sekarang Ibu akan menyimpulkan materi kita pada hari ini ya.
Hari ini kita akan membahas materi mengenai tumbuhan berbiji tertutup, yaitu bijinya berada di dalam daging. Kemudian tumbuhan berbiji tertutup itu kan terbagi menjadi dua, yaitu apa tadi? Iya, dikotil dan monokotil. Dikotil itu berbiji, bijinya berkeping satu. dikotil dua. Kalau monokotil berkeping satu. Terus ciri-ciri dari dikotil? Berakar tunggang. Ya, berakar tunggang. Terus berakar tunggang, bijinya ada dua. Terus ciri-ciri monokotil? Berakar serabut. Iya, berakar serabut. Baiklah, perbedaan tumbuhan dikotil dan monokotil. Yang pertama yaitu dikotil berakar Satu. dikotil berakar Dua. tunggang. Sedangkan monokotil berakar Satu. Nah, serabut nak. Terus perbedaan yang kedua yaitu dikotil berbiji keping Dua. kalau sedangkan monokotil Satu. ya betul. Itulah materi kita pada pagi hari ini. Ada yang ingin ditanyakan lagi nggak? Sudah paham semua ya? Baiklah, Ibu akan memberi tugas pada kalian. Selanjutnya materi kita mengenai bagian tubuh beserta fungsinya. Kalian di rumah silakan tulis bagian-bagian luar tubuh beserta fungsinya ya. Besok minggu depan kita kumpulkan. Bisa dimengerti mengenai tugas rumahnya? Dan untuk minggu depan, Ibu tidak mau mendengar lagi ada yang lupa mengerjakan PR ya. Dicatat apa saja tugasnya untuk minggu depan ya. Bisa dimengerti? Kalau sampai ada yang tidak mengerjakan PR minggu depan akan Ibu berikan sanksi. Bisa dimengerti? Baiklah, sebelum Ibu akhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Afwan, pimpin doanya. Syabra, tangan dilipat, gerak, berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Sadaqallahul azim. Itulah hasil pelajaran kita pada pagi hari ini. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.